Bab 1605. Kehidupan selanjutnya terlalu lama. Tidak lama setelah Mileye menghilang, ruang hampa tempat dia semula berdiri tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di lapangan. Gadis kecil tanpa nama dari alam semesta, Aula Dewa. Dia tidak dikirim dari teleportasi formasi, tetapi dari star territory di sepanjang jalan. Gadis kecil tanpa nama. Gadis kecil itu berambut panjang di depan, menutupi setengah wajahnya, hanya satu sisi yang terlihat. Di tangan kanannya ada sosok kayu tua yang rusak dan di tangan kirinya ada jimat transmisi suara. Gadis kecil itu melepaskannya tiba-tiba, dan suara belatimu bergema dari jimat transmisi suara. Jelas, transmisi suara dari belatimu ke Mileye telah dicegat oleh gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampak tenang, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah. Dia hendak pergi, dia seperti menemukan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke atas, saat berikutnya, dia telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, gadis kecil itu sudah berada jauh di suatu tempat di langit berbintang. Di atas kepalanya ada lapisan awan berwarna darah, dan di dalam lapisan awan itu ada kilatan petir. Bencana. Gadis kecil itu memandangi awan berdarah dengan mata acuh tak acuh. Dan di sekelilingnya, beberapa benang berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Garis sebab akibat. Jika Mileye ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena gadis kecil di depannya juga merupakan tubuh bencana. Dia bukan satu-satunya tubuh bencana. Pada saat ini, guntur darah tiba-tiba memadat di awan berdarah. Guntur darah terbang langsung dari awan, dan targetnya adalah gadis kecil tanpa nama. Gadis kecil itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas awan berdarah. Di bawah, guntur darah diam-diam berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan awan darah juga menjadi tumpukan pecahan di beberapa titik. Bencana. Pada saat yang sama, benang sebab akibat di sekitar gadis kecil itu menghilang. Sebab akibat tidak bisa menyentuhnya. Saat itu, bayangan muncul di atas kepala gadis kecil tak bernama itu. Proyeksi aturan hukum bencana. Aturan hukum bencana memandang gadis kecil itu, dan gadis kecil itu memandang aturan hukum bencana. Tak satu pun dari mereka berbicara. Di mata kiri gadis kecil yang menonjol, ada jiwa pembunuhan. Lama-kelamaan, aturan hukum bencana menjadi ilusi. Gadis kecil itu berbalik dan pergi. Dia melihat ke bawah pada sosok kayu kecil di tangannya. Melihatnya, garis cairan bening tiba-tiba mengalir keluar dari mata kirinya. Ya, tidak, sejak mereka berbohong padaku. Saat dia berbicara, matanya berangsur-angsur menjadi kosong, dan pikirannya kembali ke masa lalu. Itu adalah desa kecil. Di desa, ada mayat dan darah di mana-mana. Di gerbang desa, meringkuk adalah seorang gadis kecil berpakaian hitam. Gadis kecil itu sangat ketakutan, tubuhnya gemetar dan menangis. Saat ini terdengar suara kaget dari samping tubuh bencana. Sambil berbicara, seorang pria muncul di depan gadis kecil itu. Selain pria itu, ada juga seorang gadis kecil berbaju putih, dan gadis kecil itu juga memiliki kayu kecil di tangannya. Pria itu menatap gadis kecil itu, dan gadis kecil itu menatap pria itu. Pria itu berkata dengan lembut, benar-benar adalah tubuh bencana. Gadis kecil itu hanya menatap pria itu, dan pria itu tersenyum tipis, jangan takut. Gadis kecil itu gemetar, aku membunuh mereka. Aku orang jahat, kan? Pria itu menggelengkan kepalanya. Baik atau buruk seseorang tidak ditentukan oleh konstitusinya. Meskipun mereka mati karena kamu tidak bermaksud membunuh mereka. Jadi, itu bukan salahmu.
Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, itu salahmu di kehidupan sebelumnya, dan itu juga salahku. Aturan dan ketertiban yang aku buat memiliki terlalu banyak ketidaksempurnaan dan celah, sehingga beberapa master yang tidak mau mati, berulang kali mencari celah itu bereinkarnasi dan terlahir kembali dengan memori kehidupan sebelumnya. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan kanannya, "Kembalilah bersamaku. Aku akan melindungimu mulai sekarang." Setelah gadis kecil itu memandang pria itu lama sekali, dia mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di telapak tangan pria itu. Pria itu tersenyum sedikit, "Ayo pergi." Gadis kecil itu mengangguk. Dengan cara ini, pria itu memimpin kedua gadis kecil itu dan berjalan ke kejauhan. Pada saat ini, pria itu menoleh dan melirik ke desa, dan berkata dengan lembut, "Kematianmu benar-benar bencana tanpa alasan. Kehidupan selanjutnya terlalu lama, aku memberimu kehidupan lain." Saat suara itu jatuh, daerah sekitar di atas desa tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya memadat. Tidak lama kemudian, tubuh jiwa roh Dao muncul di atas desa. Segera, jiwa-jiwa ini memasuki desa tersebut. Di antara mayat, setelah beberapa saat, di desa, seseorang berdiri lagi. Pria itu menarik pandangannya dan membawa kedua gadis kecil itu ke kejauhan. Gadis kecil dengan rok putih tiba-tiba memiringkan kepalanya untuk melihat pria itu, dan berkata, "Tuan, bahkan jika mereka hidup, mereka hanya bisa hidup paling lama beberapa dekade." Pria itu dengan lembut mengusap kepala gadis kecil berbaju putih itu, dan berkata sambil tersenyum, "Daoyi, kamu adalah bos. Jadi, kamu harus mengerti bahwa meskipun mereka hidup hanya satu hari, itu hak milik mereka, kita tidak boleh merampas hak mereka." Gadis kecil bernama Daoyi itu berkedip, "Tapi, ada pembunuhan di banyak tempat." Pria itu tersenyum dan berkata, perlahan berubah. Daoyi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sifat manusia dan hati manusia sulit diubah." Pria itu tersenyum tipis, "Tenang saja." Daoyi sedikit mengangguk, "Oke." Pada saat ini, gadis kecil di sebelah kanan pria itu tiba-tiba melihat sosok kayu kecil di tangan Daoyi. "Apa boleh untukku?" Daoyi berkedip, "Tidak mungkin." Mendengar ini, gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani berkata apa-apa lagi. Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku akan kembali dan mengukir satu untukmu." Gadis kecil itu memandang laki-laki itu, "Benarkah?" Pria itu tertawa, lalu dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu, "Benar." Sudut mulut gadis kecil itu sedikit terangkat. Segera, ketiganya menghilang ke kejauhan. Di antara bintang-bintang, gadis kecil tanpa nama itu menatap kayu kecil di tangannya dengan air mata mengalir di matanya. Setelah sekian lama, dia melihat ke kejauhan, "Bunuh dia, mereka akan memberitahuku kemana kamu pergi." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan ruang hampa di kejauhan langsung terbelah. Ternyata bukan ruang hampa di depannya yang terbelah, melainkan ruang hampa puluhan ribuan star territory semua retak. Gadis kecil tanpa nama itu melangkah ke ruang hampa dan menghilang dalam sekejap mata. Aula Dewa Star Territory. Di langit berbintang, ruang hampa tiba-tiba terbelah dan seorang pria melangkah keluar. Itu adalah Mileye. Mileye menyingkirkan instrumen alam semesta. Dia harus mengatakan, benda ini benar-benar mengerikan. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk berteleportasi dari alam iblis ke sini. Terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari teleportasi formasi yang didirikan oleh Aula Dewa di alam semesta. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata dengan lembut, "Sepertinya aku harus kembali ke kota Kinceng ketika aku punya waktu." Dengan benda ini,
dia hanya membutuhkan waktu 1/4 jam untuk kembali ke kota Qingcheng. Menyingkirkan instrumen alam semesta, Mileye melihat sekeliling. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depannya. Pria parubaya itu memandang Mileye, "Kamu yang dia?" Mileye melirik ke kejauhan, lalu bertanya, "Bagaimana aku bisa sampai ke alam semesta Aula Dewa?" Pria parubaya itu sedikit mengernyit, "Apakah kamu mencari alam semesta Aula Dewa?" Mileye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap pria parubaya itu, "Apakah kamu dari Aula Dewa alam semesta?" Pria parubaya itu memandang Mileye, "Iya." Saat dia berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan sedikit mengernyit, "Kamu adalah Mileye di daftar buronan." Setelah selesai berbicara, dia hendak beraksi, tetapi saat ini, Mileye telah menghilang di tempatnya. Tes. Kepala pria parubaya itu terbang keluar. Alam penghujung surgawi. Pria parubaya ini adalah master puncak alam penghujung surgawi, namun, dia gagal menerima bahkan satu pukulan pun. Di kejauhan, Mileye menyingkirkan pedangnya dan menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Setelah berbicara, dia pergi dengan anggun. Mileye berjalan menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, lelaki tua lain muncul di depannya. Lelaki tua itu hendak berbicara, tapi Mileye menghilang lagi di tempatnya. Tes. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, sebuah pedang menembus alisnya. Di belakang lelaki tua itu, Mileye mencabut pedangnya dan menggelengkan kepalanya. "Ini Aula Dewa alam semesta." Setelah berbicara, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke kejauhan. Nyatanya, dia sama sekali tidak menggunakan benda asing. Nah, kalaupun dia tidak menggunakan benda ilahi apapun, pedangnya tidak bisa dilawan oleh alam penghujung surgawi. Bisa dikatakan walaupun dia bertarung secara normal, belatimu tidak bisa mengalahkannya. Setelah beberapa saat, Mileye melihat sebuah pulau. Di pulau itu, dia melihat sebuah istana besar. Aula Dewa alam semesta. Mileye hendak berjalan. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di depannya, dan bayangan hendak berbicara, tetapi Mileye mengangkat tangannya dengan pedang. Tes. Bayangan itu langsung tercabik-cabik. Mileye menatap dingin bayangan yang dipotong. "Aku di sini untuk membunuh orang hari ini. Jangan bicara omong kosong." Setelah berbicara, dia tiba-tiba berdiri dengan pedangnya. Segera, dia muncul di depan aula-aula dewa di alam semesta di kejauhan. Melihat aula dewa, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya lurus ke aula. "Aku Mileye, apa ada dari aula dewa yang berani melawanku?" "Mileye." Suara itu seperti guntur, bergema di seluruh langit berbintang. Saat ini, seorang pria parubaya muncul tidak jauh di depan Mileye. "Pejabat dewa." Pejabat dewa melirik Mileye, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke sini. Kamu benar-benar mengejutkanku." Mileye tertawa dan hendak berbicara ketika beberapa master misterius muncul di sekitar, yang terendah semuanya ada di alam fana. Dan di belakang pejabat dewa, ada dua master, yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang. Duta suci. Selain itu, tetua abadi juga ada. Tidak hanya itu, Kaisar Dewa juga muncul tidak jauh di belakang Mileye. Linen juga ada. Ada juga Seveni yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh pria berbaju biru sebelumnya. Dia juga hadir saat ini, dan tubuh fisiknya telah pulih. Pada saat ini, Nanayan, seorang guru kata legendaris, juga muncul di lapangan. Dia memandang Mileye di kejauhan, matanya penuh rasa ingin tahu. Mileye melihat pertempuran di depannya, sedikit bingung.
Karena dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin master di alam fana dan master lainnya berada di puncak alam penghujung surgawi, di antaranya alam fana tidak sedikit. Saat ini, Belatimu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Aku di sini untuk menghancurkan aula dewa." Belatimu berkedip, "Kakak laki-lakimu dan ayahmu juga ada di sini." Mileye menggelengkan kepalanya. Belatimu bertanya lagi, "Apakah wanita bergaun polos ada di sini?" Mileye menggelengkan kepalanya lagi. Belatimu bertanya, "Apakah kamu di sini sendirian?" Mileye mengangguk. Belatimu langsung mengacungkan jempol, "Alam asli benar-benar punya nyali." Mileye bertanya dengan lembut, "Kalau aku pergi sekarang, apakah masih ada waktu?" Belatimu berkedip dan tersenyum main-main, "Bagaimana menurutmu?" Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kenapa kamu tidak menyerah?" Semua orang di Bima Sakti memperhatikan untuk tidak membunuh kalau sudah menyerah. Mileye bersambung.